Saudaraku, kita selalu harus mengingat bahwa Tuhan ingin di antara orang percaya satu sama lain menjadi satu. Begitu saja kok repot, mungkin orang bilang begitu. Tapi kenyataannya telah ada beberapa gerakan-gerakan yang dibangun oleh manusia, bagaimana supaya di antara orang percaya itu menjadi satu. Gerakan itu oleh kelompok, oleh komunitas, oleh pribadi dibangun. Dan dibangun memang ada secara organisasi dan kelembagaan dunia ada. Namun kenyataannya bahwa apa yang sudah terbangun dan terbentuk lembaga-lembaga di dunia ini oleh manusia tidak betul-betul mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Apa halangannya? Ternyata salah satu hambatan yang utama yang menghalangi kita sungguh-sungguh menjadi satu sama seperti yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki adalah adanya kepentingan. Janganlah hendaknya seseorang mementingkan diri sendiri atau mencari kepentingannya sendiri. Jadi sebetulnya adalah salah satu hambatan utama yang menyebabkan menjadi satu itu tidak bisa terbangun sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Berimpun bersama sebagai satu komunitas tidak betul-betul bisa menjadi satu adalah karena ada di antara kita atau masing-masing pribadi ikut bersama atau mau bergabung dalam satu komunitas karena adanya kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi itulah sebenarnya yang menjadi hambatan. Jadi kalau ada interest saat pribadi dalam satu organisasi atau satu lembaga, pasti akan menghalangi untuk betul-betul mencapai kata sepakat, sehati, sepikir, sejiwa dalam meraih masa depan. Atau memang selama kepentingannya itu sama, bisa saja kebersamaan itu terbangun dan terus bisa berjalan sebab semuanya menginginkan hal yang sama. Tetapi kalau kemudian kepentingan-kepentingan itu saling bertabrakan satu sama lain, maka runtuhlah kebersamaan itu. Karena itu di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan janganlah masing-masing mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan orang lain. Dalam kehidupan bersama bukan kepentingan pribadi yang menjadi orientasi atau fokus, tetapi kepentingan orang lain yang sama. Hendaklah kita mencari kepentingan orang lain, atau bagaimana kepentingan seseorang atau orang lain di sisi kita itu terpenuhi oleh dan melalui apa yang kita lakukan. Dan untuk bisa mewujudkan itu memang ada satu syarat, dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan juga kerendahan hati. Kesabaran ini artinya bahwa dimungkinkan gerak-gerik perilaku, perkataan, dan sikap, pikiran, pandangan orang lain itu tidak akan sementara sama atau sejalan dengan kita. Dan pada waktu ada friksi, benturan, perbedaan pandangan, pikiran, sikap seorang dengan yang lainnya, itu yang akan menghalangi kita untuk bisa bersatu. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan kesabaran, diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati dalam hal ini adalah mampu memposisikan orang pada posisi yang tepat dan memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mencari kepentingan diri kita tapi mencari kepentingan orang lain, berarti kita akan mengutamakan orang lain dalam kehidupan bersama lebih daripada kepentingan kita sendiri. Nah, kalau masing-masing orang berbuat seperti itu, maka setiap orang merasa diterima, setiap orang merasa berharga, setiap orang merasa diberikan ruang, tempat, waktu untuk memberikan kontribusi. Maka ketika situasi kondisi itu terjadi, maka bersatu itu menjadi satu yang terjadi secara alami, secara natural. Dan sesuatu yang terjadi secara alami dan natural pasti itu bersifat permanen. Demikianlah yang sesungguhnya diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara anugerah rahmani, Tuhan sudah menyatukan kita oleh karena kematiannya di kayu salib, yang jauh menjadi dekat, dan kita telah dirangkai menjadi satu hubungan yang tak terpisahkan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Tapi secara praktis dalam kehidupan keseharian, hal itu harus diimplementasikan dalam tindakan yang nyata oleh masing-masing pribadi, yaitu tadi, janganlah
hendaknya masing-masing mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan orang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan sesama, memberi ruang tempat waktu bagi sesama untuk mengaktualisasikan diri. Selamat hidup bersama, dalam kebersamaan, dalam kesatuan, keutuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.